Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rasya Arafi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Optimasi Energi Reboiler pada proses CO2 removal PT ABC menggunakan larutan Benfield. Karya tulis ini dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Rasya Arafi, Nisarif Datin Novalatia, M. Haris Firismanda, dan Butun Sriana. Baik, sebelum masuk ke materi utama, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu outline atau alur presentasi pada kesempatan kali ini. Presentasi ini akan saya mulai dengan pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan latar belakang, permasalahan, serta tujuan penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke bagian metode yang berisi langkah-langkah analisis dan pendekatan optimasi yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, kita akan masuk ke bagian utama, yaitu hasil dan pembahasan, yang menjelaskan perubahan parameter operasi serta dampaknya terhadap efisiensi energi reboiler. Setelah itu, saya akan menyampaikan kesimpulan yang merangkum poin-poin penting dari penelitian. Itulah gambaran-gambaran besar alur presentasi saya hari ini. Industri amonia, gas alam, dan petrokimia menghasilkan emisi CO2 yang cukup besar dan menjadi salah satu penyumbang utama gas rumah kaca. Salah satu teknologi penyerap CO2 yang paling banyak digunakan adalah proses Benfield atau hot potassium carbonate process. Proses ini dikenal stabil pada tekanan dan temperatur tinggi serta memiliki kapasitas penyerapan yang baik. Namun tantangan utama dari proses Benfield sendiri adalah konsumsi energi reboiler yang sangat besar saat regenerasi pelarut. Energi panas yang tinggi ini membuat efisiensi thermal menurun dan biaya operasional meningkat. Karena itu, penelitian ini bertujuan mengoptimasi konsumsi energi reboiler pada sistem Benfield di PT ABC, sehingga panas yang diperlukan dapat berkurang tanpa menurunkan efisiensi penyerapan CO2. Upaya ini juga sejalan dengan penerapan teknologi rendah karbon di industri pengolahan gas. Penelitian ini dilakukan secara teoritis melalui model neraca massa dan energi pada sistem absorber stripper. Langkah-langkah yang kami lakukan meliputi pertama mengidentifikasi permasalahan utama dan menentukan tujuan optimasi. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data operasi aktual sebagai baseline, seperti laju pelarut, suhu tekanan, dan komposisi gas. Yang ketiga adalah menentukan variabel optimasi utama, yaitu rasio L per CO2, perbedaan temperatur Lin dan Rich, serta komposisi pelarut K2CO3. Yang keempat, menyusun fungsi objektif untuk meminimalkan energi reboiler dengan syarat efisiensi penyerapan CO2 harus tetap di atas 99%. Kemudian yang kelima, menyusun beberapa skenario optimasi untuk melihat respon sistem. Yang keenam, kami melakukan validasi hasil untuk menentukan kondisi operasi yang paling optimal. Berikut ringkasan perbandingan kondisi baseline sebelum optimasi dengan skenario terbaik, yaitu skenario C. Tekanan operasi sistem tetap stabil, dengan penurunan pressure drop kecil, laju gas CO2 juga tidak berubah. Perubahan terbesar terdapat pada rasio L per CO2 yang turun dari 8,7 menjadi 6, atau sekitar 31%. Ini berarti kebutuhan pelarut lebih hemat. Kemudian delta T Lin Rich juga turun dari 60 derajat menjadi 50 derajat Celcius, sehingga meningkatkan efisiensi thermal. Kemudian konsentrasi K2CO3 turun dari 21,19% menjadi 18%, yang membantu mengurangi beban panas reaksi di stripper. Setelah itu, akibat perubahan ini, energi reboiler spesifik turun dari 26,6%, 21,6% dari 3.800 kJ menjadi 2.978 kJ per kilogram CO2. Total energi reboiler keseluruhan turun dari 171.258 MJ menjadi 137.000 MJ per jam. Meskipun energi turun signifikan, efisiensi penyerapan CO2 tetap sangat tinggi, yaitu 99,15%. Dan kadar CO2 pada sweet gas masih memenuhi spesifikasi, yaitu di bawah 0,16%. Hasil ini menunjukkan bahwa optimasi variabel operasi dapat meningkatkan efisiensi tanpa menurunkan kualitas produk. Penurunan laju pelarut dan delta T Lin Rich terbukti menghasilkan efisiensi thermal yang optimal. Selain itu, penurunan fraksi K2CO3 juga mengurangi pembentukan KHCO3, sehingga kebutuhan panas untuk regenerasi semakin turun. Tren hubungan antara pembentukan KHCO3 dan energi reboiler menunjukkan sifat linear. Semakin sedikit KHCO3 yang terbentuk, semakin kecil energi regenerasi yang dibutuhkan. Pengurangan energi ini juga berdampak pada penurunan konsumsi sistem utilitas serta membantu mengurangi jejak karbon proses CO2 removal. Dari hasil optimasi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kondisi optimum tercapai pada rasio L per CO2 pada 6 dan delta T Lin Rich di 50 derajat Celcius. Yang kedua, kondisi menurunkan energi reboiler spesifik hingga 21 hingga 24%. Kemudian, yang ketiga, penurunan konsentrasi K2CO3 serta sirkulasi pelarut menurunkan pembentukan KHCO3 sehingga energi regenerasi berkurang. Kemudian yang keempat, meskipun energi berkurang cukup drastis, efisiensi penyerapan tetap di atas 99% dan kualitas sweet gas tetap memenuhi spesifikasi. Secara keseluruhan, strategi optimasi ini efektif meningkatkan efisiensi thermal proses dan mendukung implementasi teknologi rendah karbon di industri pengolahan gas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya persilahkan jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.